Bukankah kultivasi Feng Chan sudah lumpuh, meninggalkannya sebagai pria yang hancur? Mengapa dia masih memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Penjaga, bunuh dia! Permaisuri Dacia, jika kau berani membiarkan Feng Chan membunuhku, maka besok adalah hari di mana Dacia akan runtuh. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan perang kota lagi. Dacia kita akan menemanimu sampai akhir. Kau benar-benar sedang menjemput ajal. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Putri Marsekal Xiaolang. Tidak lebih dari ini. Bertahun-tahun yang lalu, Marsekal Xiaolan mengampuni nyawaku. Hari ini, aku akan melepaskanmu juga. Bawa anak buahmu dan pergi. Sekarang setelah Feng Chan memulihkan kultivasinya, kekuatannya sungguh mengerikan. Jika kita terus bertarung, kita hanya akan menderita. Ayo kita pergi. Terima kasih Jenderal Feng telah menyelamatkanku. Fang Chen, mengapa kau tidak membunuhnya tadi? Jika dia mati di Dacia hari ini, maka kerajaan Kingsong pasti akan bergerak melawan Dacia. Saat ini, kekuatan nasional kita belum pulih. Jadi tidak bijaksana untuk terlibat dalam bentrokan langsung. Fang Chen, kali ini kerajaan Kingsong menggunakan kekuatan seluruh bangsa mereka untuk menekan kita. Menuntut aku mengeluarkan dekret agar kau menikah ke keluarga Xiao untuk menjaga takdir Dacia. Dan untuk memastikan ribuan rakyat kita tidak menderita akibat perang lagi. Aku harus berbuat salah padamu. Kau tidak menyalahkanku, bukan? Bagaimana mungkin hamba tidak mengerti? Upaya keras permaisuri. Semuanya demi rakyat Dacia. Seandainya kultivasiku belum pulih hari ini, maka hari ini, aku pasti sudah mengikuti gadis Suti Xiao ke kerajaan Aku salah. Hamba memohon tua untuk menunjukkan belas kasihan. Ini salah hamba karena tidak mengawasi anak itu dengan cermat. Apa yang terjadi di depan? Tuan muda, itu adalah seniman bela diri dari kerajaan Kingsong, memukuli pedagang kaki lima di siang bolong. Seorang seniman bela diri dari kerajaan Kingsong. Mohon belas kasihannya, Tuan. Anakmu telah mengotori sepatuku. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengambil salah satu kakimu. Itu tidak terlalu banyak untuk diminta, bukan? Mohon belas kasihannya, Tuan. Jika Anda mematahkan salah satu kakiku, dan aku tidak akan bisa keluar untuk mencari nafkah bagi keluargaku. Seluruh keluarga. Itu Jenderal Feng. Jenderal Fang, selamatkan aku. Jenderal Fang. Bukankah ini pria yang menikah ke dalam keluarga Xiao sang menantu? Kapan pernikahanmu dengan nona muda akan berlangsung? Kau boleh pergi sekarang. Terima kasih. Kau menantu, kau sudah melampaui batasmu. Kau harus ingat, kau adalah orang kerajaan Kingsong sekarang. Sebagai menantu keluarga Xiao, kau harus memanggil Marsekal Xiaolan sebagai ayah. Jangan mengkhianati kaummu sendiri. Gadis Suti Xiao sudah pergi. Gadis Suki Xiao sudah pergi. Lalu mengapa Fang Chen tidak ikut dengannya? Bukankah gadis Suki Xiao baru tiba di ibu kota Dacia hari ini? Dan dia seharusnya pergi di hari yang sama. Kau terus memanggilku menantu itu. Membuatku merasa malu. Sayang sekali. Aku tidak ditakdirkan untuk menikah ke dalam keluarga Xiao. Jadi, aku masih tetap diriku yang dulu. Kau si buta.
Menikah ke dalam keluarga Xiao adalah keberuntungan terbesar dalam 8 kehidupanmu. Pedang datanglah. Hari ini para bajingan itu menjelek-jelekan sang pewaris lagi. Mengklaim bahwa situasi saat ini di Dacia disebabkan oleh sang pewaris. Aku ingin merobek lidah mereka. Di mana mereka? Ayo kita bunuh mereka sekarang juga. Bunuh mereka. Pergi. Pergi. Mundur. Sang pewaris telah memerintahkan. Jangan memancing masalah dengan gegabah. Tidak itu. The film was translated and narrated by N Media. Aku pernah berkata, saat aku menghunus pedangku lagi, akan menjadi hari di mana aku mengakhirimu. Si buta? Bukankah kau ingin menebasku? Aku memiliki kerajaan Kingsom di belakangku. Si buta? Jika kau punya nyali lakukanlah. Aku sudah menandai tempat untukmu. Ayo. Serang di sini. Di tanah Dacia. Ini bukan tempat bagi kalian seniman bela diri Kingsom untuk bertindak liar. Seharusnya sudah sejak lama seperti ini. Anjing-anjing Kingsom ini sudah terlalu lama berkuasa di tanah kita. Keparat Kingsong itu menangkap penduduk desa kita dan menjadikan mereka target hidup untuk permainan memanah mereka. Sialan. Bawahanmu datang terlambat. Mohon maafkan aku sang pewaris. Bangkitlah. Sang pewaris. Karena Putri Marsekal Xiaolang memaksamu ke dalam aliansi pernikahan. Sungguh keterlaluan. Dia meninggalkan ibu kota hari ini. Jika kita menyerang sekarang, kita punya peluang 70% untuk membunuhnya. Penjaga tersembunyi Dacia. Alasan mereka disebut penjaga adalah untuk melindungi dan membela. Aku tidak butuh kalian untuk membunuh siapapun demi aku. Aku hanya butuh kalian untuk melindungi Dacia dan melindungi rakyatnya. Alasan mengaktifkan penjaga tersembunyi sekarang adalah karena waktunya telah tiba. Mohon beri kami perintah sang pewaris. Mohon beri kami perintah sang pewaris. Para seniman bela diri Kingsom telah membantai rakyat Dacia kita, memperlakukan nyawa manusia seolah hanya ilalang. Aku ingin setelah hari ini, di dalam wilayah Dacia, tidak ada satupun seniman bela diri Kingsom yang tersisa. Dimengerti. Dimengerti. Siapapun yang menginginkan nyawa seniman bela diri Kingsom, ikuti aku maju. Musnahkan para seniman bela diri Kingsom. Musnahkan para seniman bela diri Kingsom. Nih. Fan Chen, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Marsekal Xiaolang mengatur agar kau berada di ibu kota. Bersama beberapa anjing penjilat yang gelisah, aku bisa saja menutup mata. Bagaimanapun anjing-anjing penjilat itu tidak bisa memengaruhi nasib bangsa. Tapi kau seharusnya tidak membiarkan para seniman bela diri Kingsom ini di Daciaku bertindak begitu gegabah. Seorang jenderal yang kalah berani melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Tak lama lagi, kau akan menjadi menantu keluarga Xiao. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberi gadis Suki Xiao sedikit muka. Adapun kau, pergilah bersama orang-orangmu sekarang juga. Dan aku tidak akan melaporkan ini kepada permaisurimu. Tuan Xiao, orang-orang ini berani sekali datang ke sini untuk membuat onar. Tenang saja. Kau tidak perlu turun tangan. Biar aku Li Huang seorang diri yang menghabisi mereka semua. Jenderal Fang, apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Jangan lupa, kau akan segera menikah ke dalam keluarga Xiao kami. Gadis Suki Xiao telah meninggalkan ibu kota. Mustahil. Apakah kau tidak tahu soal ini? Entah kau tahu atau tidak. Itu tidak lagi penting. Itu tidak akan memengaruhi apapun yang ingin kulakukan. Fan Chen, bertahun-tahun yang lalu Marsekal Xiaolan melumpuhkanmu dan membuatmu menjalani hidup yang rendah. Hari ini, aku akan mencabut nyawamu.
kau sudah lumpuh. Bagaimana mungkin kau menghindar semudah itu? Mungkinkah kau telah kembali ke jalur bela diri? Sebelum jalan menuju keabadian, seniman bela diri benar-benar seperti semut. Mustahil. Jika kau belum kembali ke jalur bela diri, bagaimana mungkin makhluk lemah sepertimu sanggup menahan puncak alam mendalam manusia milikku? Guntur ilahi Cakrawala ungu. Ayah. Ada yang tidak beres. Pria ini benar-benar mampu membunuh ayahku semudah itu. Ini tidak sederhana. Aku tidak boleh berlama-lama di sini. Li Huang. Mari kita kenang masa lalu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kau dan Xiao Tianqi menjadi sangat dekat. Tidak terlalu dekat. Hanya saja terkadang dia datang ke sini untuk bertukar ilmu bela diri. Jenderal Fang, lihat apa yang telah kau lakukan. Kau membunuh Xiao Tianqi. Masalah ini akan dengan mudah memicu kerusuhan di istana. Jika permaisuri mengetahuinya, akan ada konsekuensi untukmu. Seorang seniman bela diri King Song terbunuh ya sudah. Bagaimana mungkin permaisuri meminta pertanggungjawaban dariku? Karena melakukan ini akan memicu kemarahan kerajaan King Song. Saat itu tiba di Dacia kita. Entah berapa The banyak film yang was akan mati translated sebelum and amarah mereka narrated by terpuaskan. M-Media. Kemarahan. Kalau begitu katakan padaku, berapa banyak orang King Song yang harus mati untuk meredam kemarahan di hatiku? Fan Chen. Tidak. Jenderal Fang, ini tidak ada hubungannya denganku. Semuanya dipaksakan kepadaku oleh Tuan Xiao. Bersekongkol dengan mata-mata King Song dan membuat kekacauan di ibu kota Dacia. Aku membunuhmu. Dan itu adalah keadilan. Fan Chen, kau tidak boleh membunuhku. Aku adalah anggota klan kekaisaran. Jika kau berani membunuhku, keluarga Fangmu akan dikubur bersamaku. Ku sendiri yang akan melakukannya. Fan Chen, apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah kediaman Pangeran Ming. Apakah kau memberontak? Kindon. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Di mana Xiao En? Bagaimana jika aku menolak memberitahumu? Xiao En. Apakah kau akan mati di tanganmu sendiri? Atau haruskah aku membantumu? Fan Chen. Jenderal Fang sudah gila hari ini. Hanya ingin membantai para seniman bela diri King Song. Pangeran Ming menyelamatkan Xiao En demi Dacia untuk memberikan penjelasan kepada kerajaan King Song. Pangeran Ming, dalam beberapa tahun terakhir kerajaan King Songko tidak pernah mengganggu Daciamu. Sekalipun ada konflik, itu hanyalah perselisihan kecil. Namun hari ini Fang Chen telah membantai seniman bela diri kerajaan King Songko dan bahkan membunuh ayahku. Jika berita ini tersebar, aku khawatir itu akan memicu perang antara kedua negara kita. Tenanglah Tuan Xiao. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku harus membawamu menghadap permaisuri. Setelah dia berada di penjara, aku akan mencari cara untuk memberikan jawaban kepada kerajaan King Songmu. Itu bagus. Fan Chen, jangan teruskan kesalahanmu. Kembalilah ke kuil Dahua. Xiao En ini, kau tidak boleh menyentuh, apalagi membunuhnya. Pada tahap ini, apakah kau masih berharap kerajaan King Song akan menerima tawaran damaimu? Aku sudah mengatakannya kemarin.
Aku akan membersihkan The film sisa-sisa was kerajaan King Song. translated and narrated by M. Sekali Media. kata terluka, itu tidak bisa ditarik kembali. Tidak ada dari kalian yang bisa menghentikanku. Bahkan aku pun tidak bisa menghentikanmu. Berani-beraninya kau. Fan Chen. Semuanya. Inilah orangnya. Yang mengusulkan penggunaan manusia sebagai sasaran. Pembalasan dendam. Aku telah menuntaskannya untuk kalian semua. Tapi ini belum cukup. Benar. Itu dia. Xiaoyin. Bagus. Itu setimpal untuknya. Bedebah ini membuat putraku pingsan. Lancang. Lancang. Fan Chen, kau berani menyerang di hadapanku. Apakah kau tidak menghargaiku sama sekali? Pangeran Ming. Apakah kau benar-benar seorang Xia secara nama? Atau kau adalah seorang Xiao? Mereka yang tidak tahu mungkin mengira kau adalah seorang pangeran dari kerajaan King Song. Fan Chen, kau tidak akan bisa sombong lebih lama lagi. Kau telah membuat kekacauan di olah bela diri King Song dan membantai para seniman bela diri King Song. Kejahatanmu tidak termaafkan. Penjaga. Borgol dia. Belenggu. Apakah kau yakin? Apa kau pikir aku tidak berani? Sampai saat ini, aku masih dewa perang Dacia. Menurut hukum nasional, jika kau ingin menangkapku, kau harus melewati kuil Dahua terlebih dahulu. Ucapanku adalah hukum di negeri ini. Apa kau berniat melakukan pengkhianatan? Apa yang masih kau lakukan di sana? Segera borgol dia. Berhenti. Justru karena orang-orang sepertimu. Tak punya pendirian, pengecut, yang hanya tahu cara menindas kaum sendiri. Dacia kita Jeti diremehkan oleh bangsa lain. Hentikan omong kosongmu. Atau aku akan membuatmu terikat juga. Sui, tetap tenang. Orang-orang ini tidak bisa melukaiku. Hari ini, aku harus memastikan pengkhianat ini. Di borgol. Bawa borgolnya. Yang mulia, hamba memberikan peringatan untuk Anda. Mudah untuk memasang belenggu, tetapi sulit untuk melepasnya. Apakah kau yakin? Cukup bicaranya. Fan Chen. Di Dacia. Yang secara pribadi akan kupasangkan belenggu. Kaulah satu-satunya. Bawa dia pergi. Memang benar. Itu Jenderal Fang. Mengapa dia dikurung di sini? Fang Chen. Lihat dirimu sekarang. Carikan tempat yang lebih baik untuk Jenderal Fang. Pastikan dia dirawat dengan baik. Kita tidak boleh meremehkan pahlawan Dacia kita. Jenderal Fang, lewat sini. Jenderal Fang, lewat sini. Dengan melakukan ini, apakah kau tidak takut menyinggung Pangeran Ming? Jika aku menyinggungnya biarlah. Paling buruk kepalaku yang taruhannya. Kau membela perbatasan Dacia. Agar kami rakyat jelata bisa hidup damai. Kau adalah putra sejati Dacia. Meskipun aku hanyalah seorang penjaga penjara. Namun pertama-tama, aku adalah warga Dacia. Bukankah itu Jenderal Fang? Mengapa dia mengenakan belenggu?
Ini seharusnya tidak terjadi. Ini, kita harus meminta klarifikasi dari Permaisuri. Hamba yang rendah ini menyambut Permaisuri. Siapa yang memberimu izin untuk memasangkan belenggu pada Fang Chen? Cepat, lepaskan itu. Permaisuri, Fang Chen tidak menghormati hukum dan telah membantai orang-orang tak berdosa. Dia harus dibelenggu. Paman Kekaisaran. Apakah kata-katamu kini menjadi lebih berwibawa daripada dekrit kekaisaranku? Hamba tidak berani. Apakah kau yang memasang ini padaku sendiri? Hamba tidak berani. Lalu mengapa kau tidak melepasnya? Fang Chen, apa maksud dari semua ini? Apakah kau berharap aku melepaskannya sendiri? Cerdik. Jangan menguji kesabaranku. Aku adalah Pangeran Ming dari Dacia, anggota keluarga kerajaan. Kalau begitu aku serahkan padamu paman kerajaan. Ini, apa yang sedang terjadi? Fang Chen, apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Harus kukatakan, belenggu ini sangat cocok untuk Pangeran Ming. Fang Chen, lepaskan aku sekarang juga. The film was translated and narrated by M Media. Kau, Cukup, kau adalah Pangeran Ming dari Dacia. Bertindak begitu gegabah di istana kekaisaran. Apakah kau tidak memiliki rasa sopan santun? Fang Chen, aku mendengar dari Pangeran Ming bahwa kau menerobos masuk ke aula bela diri King Song. Apakah ini benar? Permaisuri. Aula bela diri King Song adalah kanker di ibu kota Dacia. Selama 5 tahun terakhir, berapa banyak nyawa tak berdosa yang telah mereka hancurkan. Aku membunuh mereka demi Dacia. Jenderal Fan, bukankah kau mengabdi pada negara dan rakyatnya? Sekaranglah saatnya bagimu untuk membuktikannya. Bagaimana aku harus membuktikannya? Aku meminta Jenderal Fang untuk mengikat tangan dan kakimu sendiri. Temani kami ke kerajaan King Song untuk menghadapi Marsikal Xiaolan dan mengaku bersalah. Mengikat tangan dan kakiku sendiri untuk mengaku bersalah di negara musuh. Pangeran Ming, apakah kau menganggapku anak kecil? Atau Permaisuri, apakah Anda juga memiliki sentimen yang sama? Kurang ajar, Xiaming. Siapa yang memberimu izin untuk memutuskan untukku di istana kekaisaran? Fang Chen telah mempertaruhkan nyawanya demi Dacia dan memberikan pengabdian yang besar. Tidak ada yang berhak memaksanya untuk mengaku bersalah di kerajaan King Song. Situasi di Dacia sedang genting. Sekalipun Jenderal Fang telah mendapatkan kembali kultivasinya dan merupakan seniman bela diri puncak alam mendalam manusia. Lantas kenapa? Bisakah dia menghadapi jutaan pasukan? Pasukan serigala berjumlah 100.000 orang. Bisakah kau menangani mereka? Selama dia belum mengetahui kondisiku saat ini, dia tidak akan berani menyerang Dacia. Itu hanyalah dugaanmu. Aku bertanya padamu. Jika terjadi kesalahan, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Cukup paman, mengenai masalah aula bela diri King Song. Aku sudah meninjau berkas-berkasnya. Fang Chen menumpas para mata-mata. Adalah tindakan untuk melindungi bangsa kita. Permaisuri, Marsikal Xiaolan memiliki ambisi pengkhianat. Kerajaan King Song akan menggunakan ini sebagai dalil untuk mengobarkan perang. Dacia tidak memiliki pasukan cadangan. Bagaimana kita bisa membela diri? Tuan-tuan sekalian, haruskah kita hanya menonton tanpa daya saat Dacia dilalap api perang? Ya, menyaksikannya jatuh ke dalam kobaran perang. Apa yang harus kita lakukan? Permaisuri, meskipun kekhawatiran Pangeran Min mendesak, namun perbatasan memang kosong. Itu adalah fakta. Permaisuri, seandainya kerajaan King Song menyerang, aku bersedia menggunakan kekuatanku sendiri untuk membantai 100.000 musuh. 5 tahun yang lalu, aku mampu melukai Marsikal Xiaolan dengan parah. 5 tahun The film kemudian, was aku translated and akan membuat mereka narrated semakin by M mustahil Media. untuk menginjakkan kaki di Dacia. Kegilaan macam apa ini?
Membantai 100.000 orang sendirian. Apa buktinya? Dacia. Berdasarkan hal itu, Sungguh sombong berani melawan 100.000 pasukan sendirian. Sepertinya Fang Chen kau tidak hanya telah memulihkan kultivasimu, tetapi bahkan telah melampaui dirimu yang dulu. Mulai hari ini, Fang Chen, kau akan memimpin pasukan perbatasan untuk sementara. Jika kerajaan King Song menyerang, tidak perlu menunggu dekret kekaisaran. Kau boleh bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Permaisuri, ini melanggar tradisi leluhur kita. Fang Qian sudah memimpin penjaga tersembunyi. Dan sekarang kekuasaan militer. Jika Paman, jika kau berani mempertanyakan keputusanku lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi menghormati hubungan kekerabatan kita. Fang Chen telah mengabdi pada negara dengan baik. Siapapun yang berani menggunakan masalah kerajaan King Song sebagai alasan, berarti menentangku. Menentang seluruh Dacia. Aku bertanya padamu, apakah kau memiliki keberatan atas keputusan ini? hamba tidak keberatan. Fang Chen, kamu adalah pedang paling tajam di tanganku. Dan benteng terakhir dari Dacia. Permaisuri Anda terlalu memuji hamba. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa kupercaya adalah kau. Demi Dacia, demi permaisuri, hamba tidak akan ragu untuk menyerahkan nyawa. Siapa yang menyuruhmu mengatakan hal seperti itu? Jika kau berani mati di luar sana, aku akan menyeretmu kembali. Dari gerbang neraka sekalipun. Apa? Apa yang kau gagap-gagapkan? Segera undur diri. Ya. Jadi kultivasi ternyata tidak sesulit itu. Aku merasakan energi spiritualku melonjak. Kekuatanku telah mencapai tahap ke-7 penyempurnaan Qi. Kekuatanku kini sebanding dengan seniman bela diri alam mendalam bumi. Untuk memuaskan hasrat egoisnya sendiri, dia benar-benar bersekongkol dengan sekte roh darah. Betapa kejamnya. Mereka semua pantas mati. Jika gadis suci Xiao mati, kerajaan King Song akan mengarahkan tombak mereka langsung ke Daciaku. Gadis suci Xiao, Feng Qian, mengapa kau ada di sini? Mungkinkah kau datang untuk menghabisiku? aku datang untuk menyelamatkan nyawamu. Aku tidak percaya padamu. Aku sudah mendengar semuanya di sepanjang jalan. Kau membantai aula bela diri King Song, dan kau masih mencoba menipuku. Sungguh menjijikkan. Aula bela diri King Song memang dihancurkan olehku. Mengapa ada orang yang membiarkan tumor ganas seperti itu tetap ada? Tapi kau harus ikut denganku hari ini. Aku tidak akan pergi. Mengapa aku harus mempercayaimu? Kau terus bersikeras bahwa ada seseorang yang ingin mencelakaiku. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang ingin mencelakaiku? Dan apa motif mereka? The film was translated and narrated by M Media. Tanyakan saja padanya. Dari Su,
Jenderal Fang, aku sarankan kau segera pergi. Aku tidak datang ke sini hari ini untuk menjadi musuhmu, melainkan hanya untuk membunuhnya. Sudah kubilang. Aku akan membuatnya kembali ke Kingsong dalam keadaan hidup untuk menabur perselisihan antara Dacia dan Kingsong. Rencana yang begitu keji dan licik, dan kau berani mengeluarkannya untuk mempermalukan dirimu sendiri. Fan Chen, kau manusia biasa. Beraninya kau menghalangi jalanku. Enyahlah. Atau aku akan memurnikanmu ke dalam tungku juga. Kalau begitu lakukan seranganmu. Kau bukan tandinganku. Di mataku, kalian para seniman bela diri tidak lebih dari semut. Aku adalah seorang kultivator. Basis kultivasimu tampaknya tidak terlalu tinggi. Bukankah sedikit gegabah untuk mencoba menyerangku? Sepertinya kau baru di jalan ini dan tidak tahu banyak hal. Aku juga penasaran. Mengapa kau tiba-tiba memiliki energi spiritual? Hari ini, aku akan membawamu kembali dan menginterogasi dirimu sampai tuntas. Terlalu lemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku. Bagaimana bisa terkena serangan balik dari energi spiritualku? Pewaris Fang, jangan bunuh aku. Kau tidak bisa membunuhku. Baiklah, jika kau bisa memberikan informasi berharga, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Feng Jian, kau tidak boleh membiarkannya pergi. Melepaskannya, sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Itu Pangeran Ming, Xia Mingla, yang mengutusku untuk membunuh gadis Suki Xiao. Dia berniat menjebakmu dalam masalah ini, untuk menulut perang antara Dacia dan kerajaan Kingsong, agar dia bisa merebut tahta untuk dirinya sendiri. Sekte roh darah kami akan membalaskan dendamku. Tidak akan lama lagi sebelum The film kau was dan gadis ini translated akan and menyusulku turun ke narrated dalam by jurang. M-Media. Menggunakan arwah rakyat Dasiaku untuk memurnikan pil. Dendam ini tidak bisa didamaikan. Bahkan jika sekte roh darah tidak datang mencariku, aku sendiri yang akan mencari mereka dan mencabut mereka hingga ke akarnya. Kemana kau akan pergi? Karena orang itu sudah mati. Aku tentu harus pergi. Kau boleh pergi jika mau. Tapi aku harus mengikutimu. Dawis ini memiliki kaki tangan yang sudah dalam perjalanan. Aku sudah menyelamatkanmu. Jika kau tidak segera kembali ke kerajaanmu dan terus berlama-lama di sini, lain kali, aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Tidak disangka Feng Chen bisa mengalahkan seorang kultivator. Jika aku kembali ke Kingsong sekarang, Xia Ming dan sekte roh darah tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Lebih baik tetap berada di sisi Feng Chen. Masih ada peluang untuk mencapai jalan keabadian. Bagaimanapun, aku akan mengikutimu. Kecuali kau membunuhku. Aku tidak akan membunuhmu. Kau boleh mengikutiku jika kau mau. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Bukankah keluarga Xiaomu tidak ingin aku menikah ke dalam keluargamu sebagai menantu? Kalau begitu kau harus datang ke kediaman keluarga Fangku dan melayaniku sebagai pelayan. Baiklah. Aku akan menjadi pelayan ini. Ayo pergi. Dan datang saat musim semi tiba. Kalian para cendekiawan Dacia tidak punya pekerjaan lain selain menyusun puisi sepanjang hari, berbeda dengan kami di Kingsong, di mana kami menghabiskan waktu luang dengan berlatih tanding bela diri. Aku sungguh menantikannya. Bunga memenuhi jalan di dekat kediaman Nona Huang. Ribuan kelopak membungkukkan dahan-dahan rendah. Mengapa dia datang ke acara hari ini? Gala puisi kedamaian. Seorang seniman bela diri biasa
Mengapa dia ada di sini? Dia tidak mungkin di sini untuk membunuh seseorang, kan? Bahwa gadis suci Yu berkenan hadir. Sungguh membuat gala puisi ini bersinar dengan kemegahan. Anda terlalu baik, Pangeran Ming. Bahwa aku bisa menghadiri perjamuan hari ini adalah kehormatan bagiku. Kita kedatangan tamu terhormat lainnya hari ini, Jenderal Fan. Aku secara pribadi mengundangnya ke sini untuk merasakan keanggunan sastra, untuk membantu meredam The film was permusuhan di medan perang. and narrated Itu sang by pewaris. M-Media. Akhirnya aku melihat sang pewaris lagi. Semua tamu terhormat telah tiba. Gala puisi sekarang akan dimulai. Kalian para cendekiawan berbakat boleh berbicara dengan bebas. Siapa yang akan maju lebih dulu? Aku. Dengan senjata sebagai kuda kita mendaki puncak berawan. 3 alam terkubur dalam tulang belulang. 10.000 jiwa setia hilang. Kehidupan lama telah memudar bersama perang. Aku hanya mendengar tentang keluarga. Dengan kerah yang ternoda air mata. Puisi yang indah. Puisi yang indah. Puisi yang indah. Layak bagi bakat terbaik Dacia kita. Puisi ini. Aku merasa seolah bisa melihat. Tak terhitung jiwa setia yang menangis. Mereka tidak akan pernah bisa pulang lagi. Untuk bersatu kembali dengan orang-orang terkasih. Puisi Tuan Muda tahu. Dilantunkan hari ini di hadapan Jenderal Feng. Jelas merupakan teguran yang disengaja. Sebuah bentuk penghinaan dan ejekan terhadap Tuan Muda kami. Dan jika aku memang demikian, kenapa? Aku ingat bahwa sang pewaris tidak memiliki pelayan wanita di sisinya. Mengapa hari ini dia membawa seorang gadis pelayan? Jenderal Fan, bagaimana pendapatmu tentang puisi Tao Yu? Maukah kau memberikan kritik? Puisi ini benar-benar sampah. Kau. Dacia saat ini sedang dalam kekacauan. Keinginan sepihak untuk damai hanya akan menjadi celah bagi musuh-musuh kita. Kalau begitu katakan padaku. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Menghadapi agresi musuh, kita rakyat Dacia harus menunjukkan taring kita untuk memastikan musuh tidak berani bertindak liar atau bersikap begitu angkuh. Hanya dengan begitu, Dacia kita dapat menikmati kedamaian sejati yang abadi. Namun jika begitu, siapa yang akan bertanggung jawab atas para prajurit yang gugur dan terluka? Jika musuh menyerang, siapa yang akan bertanggung jawab kepada rakyat yang menderita? Kau, Tuan Muda Tao. Jenderal Fan, apa maksud dari semua ini? Secara pribadi aku percaya bahwa puisi Tao Yu menangkap kesedihan peran dengan sempurna. Untuk tema perdamaian hari ini, puisi ini seharusnya diutamakan. Tepat sekali. Jika Dacia menolak untuk berperang, tidak akan ada musuh. Tidakkah kau melihatnya? Justru karena kerajaan Guhe menjunjung tinggi perdamaian. Itulah sebabnya mereka tidak mengalami perang selama The film 100 was tahun. translated Tapi apakah and kau tahu narrated by dengan apa M-Media. kedamaian sahabat kerajaan Guhe di Bali? Mereka menyerahkan 70% tambang mereka kepada kerajaan Han Sui setiap tahun. Rakyat jelata mereka kelaparan. Hanya untuk mempertahankan apa yang disebut kedamaian ini. Lalu kenapa? Memangnya kenapa? Dacia kita dibangun di atas kehendak rakyat. Apakah kau menyarankan agar kita mengkhianati negara? Fan Chen, jangan bicara omong kosong. Jenderal Feng benar. Orang-orang seperti kalian bahkan tidak tahu bagaimana rakyat jelata hidup. Apa hakmu untuk duduk di sini dan berbicara tentang puisi perdamaian? Fan Chen, kau pikir kau ini siapa? Berani mengkritik puisiku? Apa kau bahkan bisa menulis puisi? Jenderal Fang adalah sosok kuat dalam seni bela diri. Jika dia beralih ke sastra, dia tidak akan kalah berbakat dari kalian semua. Jenderal Fang tahu cara menggubah puisi. Yang Mulia Pangeran Ming, apakah kau pernah melihat seorang tukang jagal menggubah puisi? Beraninya kau bersikap tidak sopan kepada sang pewaris. Hanya rata-rata. Tapi masih lebih baik darimu. Bagus. Puisi yang lebih baik dariku. Kalau begitu apakah kau berani
bertaruh denganku. Jika kau bisa menggubah puisi yang lebih baik dari milikku, aku akan berlari mengelilingi taman ini dan berteriak 3 kali. Puisi Tao Yu benar-benar sampah. Jika kau tidak bisa menghasilkan puisi seperti itu, kau harus merangkak melewati kakiku. Agar semua orang bisa menyaksikan keagungan sang dewa perang. Jenderal Fang, sebaiknya kau mengaku kalah saja. Tao Yu adalah bakat terbaik Dacia. Kau hanyalah seorang seniman bela diri. Bagaimana mungkin kau bisa dibandingkan dengannya? Feng Jian, dia jelas hanya mencoba memprovokasimu. Aku menerima taruhan ini. Kalau begitu, aku akan menjadi juri. Apakah kau keberatan? Dengan kedudukan gadis Suciyo, kau lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi juri. Fan Chen, kau akan kalah. Aku ingin melihat puisi macam apa yang bisa kau hasilkan. Mabuk melantunkan ayat-ayat zaman kemakmuran. Di istana mereka menyanyikan tentang negeri tanpa kelaparan. Mereka menulis tentang kedamaian di seluruh negeri. Namun menolak untuk menunduk. Untuk melihat rakyat jelata. Jenderal Fang, puisi yang sungguh luar biasa. Benar-benar dewa puisi. Puisi ini memiliki semangat yang luas The film was dan menempatkan translated rakyat di dalam and hatinya. narrated by Pewaris Feng M. adalah Lia. pemenangnya. Sialan. Tak disangka Fang Chen berhasil mencuri perhatian. Mustahil. Kau. Puisi ini hanyalah retorika yang diputarbalikkan. Cendekiawan menulis untuk mengungkapkan ambisi batin mereka. Ini dimaksudkan untuk merayakan perdamaian dan menaruh harapan pada cita-cita. Bagaimana kau bisa mengklaim bahwa ini mengabaikan rakyat jelata? Kau hanya mengandalkan jasa militermu untuk sengaja menyalahartikan integritas para cendekiawan dan mempermalukan kami. Kau tidak bisa menandingiku. Jadi kau mulai memfitnahku. Para prajurit Dacia berdarah dan bertarung. Mereka tidak membela perdamaian yang memalukan seperti ini. Mereka membela kekuatan yang membiarkan rakyat makan dengan tenang dan hidup dengan bermartabat. Kau bahkan tidak mengerti hal ini. Namun kau berani bicara tentang integritas cendekiawan. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa bait puisi ini ditulis olehmu? Kau bermain curang. Kau tidak bisa dibandingkan dengan sang pewaris kami. Mengapa kami harus membuktikan apapun? Jenderal Fang, akui saja. Tidak perlu menyembunyikannya. Bagaimanapun kau hanyalah seorang seniman bela diri. Semua orang akan memaafkanmu. Itu belum cukup, bukan? Kalau begitu biarkan aku menawarkan satu lagi padamu. Cahaya api suar menyinari ibu kota barat. Hatiku jauh dari tenang. Meninggalkan istana yang ditiup angin, aku mengangkat pedang. Kavaleri besi mengepung kota naga. Salju meredupkan panji-panji. Angin membawa diru genderang. Aku lebih memilih menjadi perwira daripada tetap menjadi cendekiawan biasa. Baiklah, puisi yang luar biasa. Tidak mengetahuinya. Aura kultivator. Sepertinya sekte roh darah. Memiliki cukup banyak orang di ibu kota. Tapi, Berdiri di pihak kami. Menjamin Anda akan makmur. Jangan biarkan masalah sepele membuat Anda gelisah. untuk saat ini, Aku akan menyuruh para Taois lainnya untuk terus memburu gadis suci Xiao. Kerajaan King Song pasti akan mengerahkan pasukannya ke Dacia. Saat itu tiba akan ada sari kehidupan yang melimpah untuk dikirim ke The film atas. was Kita akan menyelam translated sambil and minum narrated air. by M. Mereka berada di Lia. Dacia hanya untuk memicu perang dan memanen esensi kehidupan manusia. Benar-benar keterlaluan. aku tidak sedang gugup. Beberapa hari yang lalu, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Fang Chen membunuh seorang seniman bela diri kerajaan King Song dengan satu serangan. Dengan kilatan petir, seseorang yang masih hidup berubah menjadi abu. Teknik macam apa itu? Bagaimanapun, itu tetaplah sekadar keahlian sepil seorang seniman bela diri. Saksikanlah bagaimana teknik pemanggil api milikku menghabisi Feng Chen. Jati tidak perlu mengkhawatirkan Feng Chen. Kita membiarkannya tetap ada, semata-mata untuk mengeruhkan suasana ini sedikit lebih dalam lagi. Bagus. Selama 8 tahun ini, aku telah bekerja sama denganmu. Setia dan berbakti. Kapan kau akan membantuku naik tahta?
100.000 sari jiwa. Untuk memurnikan 1 pil Dewa Roh Darah. Misiku adalah di dalam Dacia. Memurnikan 10 pil Dewa Roh Darah. Pil Dewa Roh Darah. Omong-omong kita benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kau yang mengirim 600.000 pasukan ke pegunungan 3 alam, kita tidak akan begitu mudah memurnikan 6 pil Dewa Roh Darah. Begitu kabar kematian gadis suci Xiao mencapai kerajaan King Song dan api peperangan berkobar kembali, pil Dewa Roh Darah kita akan lengkap. Saat itu tiba, takhta itu akan menjadi milikmu. Fang Chen. Setelah aku naik tahta, kau akan menjadi dermawan agungku. Mengapa kau tidak berlutut dan bersujud sebagai tanda terima kasih? Fang Chen, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Jadi 5 tahun lalu, di pegunungan 3 alam, kau juga terlibat dalam hal itu. Jadi kenapa jika memang demikian? Menggunakan 600.000 jiwa rakyat Dasiaku untuk memurnikan pil. Kebencian ini tidak bisa didamaikan. Fang Chen, apa kau pikir karena kultivasimu sudah pulih, kau adalah yang terbaik di dunia? Apa kau tahu siapa yang berdiri di sampingku ini? Kultivasi yang kau pulihkan itu tidak lebih dari sekadar milik seorang seniman bela diri biasa. Sektor roh darahku mempraktikkan jalan menuju keabadian. Untuk menghancurkanmu, hanya butuh satu pemikiran. Itu terdengar sangat familiar. Sepertinya seseorang pernah mengatakan hal itu padaku sebelumnya. Aku berniat membiarkanmu hidup beberapa hari lagi, tetapi tak disangka kau mendengar hal-hal yang seharusnya tidak kau dengar. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Kau salah. Ini adalah hari kematianmu. Formasi roh darah, aktifkan. Fang Chen, di dalam arai roh darat, kau tidak akan bisa meloloskan diri. Sekarang, berlututlah, memohonlah padaku, dan bersujudlah 3 kali. Mungkin aku masih akan membiarkan jasadmu utuh. Kau sebenarnya adalah seorang kultivator. Bagaimana mungkin? Mengira seniman bela diri mudah ditindas. Jalan keabadianmu yang disebut-sebut itu hanyalah trik murahan. Kau manusia biasa. Beraninya kau menyerangku. Akulah yang bertanya sekarang. Jika kau tidak menjawab, aku tidak keberatan menghabisimu di sini. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Apa kau pikir aku akan bicara? Siapapun kau. Jika kau berani menyentuh sektor roh darah kami, tunggulah dengan tenang kematianmu. Kekuatan sektor roh darah kami berada di luar imajinasimu. Di mana mereka? Sekte roh darah ini benar-benar tidak sederhana. Sampai membuat bawahan mereka memilih untuk bunuh diri daripada membocorkan sepatah kata pun. Hampir lupa. Dan sekarang untukmu. Pangeran Min, katakan padaku, berapa banyak lagi pejabat di Dacia yang bersekongkol dengan sekte roh darah? Aku bisa bicara. Jika aku bicara, apakah kau akan melepaskanku? Kau mencoba menawar denganku. Kalau begitu matilah sekarang juga. Aku akan bicara. Masih ada lagi, Menteri Qingdong. Dialah yang memperkenalkan sekte roh darah kepadaku. Aku sudah menceritakan semuanya. Kumohon ampuni aku. Bisakah kau? Terima kasih atas jawabanmu. Kau boleh mati sekarang. Fang Chen,
Aku adalah Pangeran Dacia, paman dari Permaisuri. Jika kau membunuhku, Permaisuri tidak akan memaafkanmu. Begitukah? Seorang paman dengan ambisi pengkhianat. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, Permaisuri tidak akan menyalahkanku sedikit pun. Fan Chen, kau tidak akan berani. Tidak berani. Lihat sendiri, apakah aku berani? Jangan bunuh aku. Aku memiliki kekuasaan yang mencakup seluruh istana. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Aku menginginkan nyawa 600.000 prajuritku. Bisakah kau mengembalikan mereka? Apakah aku akan mati di sini? Aku tidak mati. Itu adalah Jenderal Feng. Sialan seniman bela diri Dacia ini. Aku adalah Viscount Shou Xiu dari Han Shui. Jika kau tahu apa yang terbaik bagimu, menyingkirlah. Jika bukan, karena serangan mendadak oleh prajurit Han Shui selama Perang Nasional, bagaimana mungkin aku kalah? Bagaimana mungkin Dacia bisa dikalahkan? Jenderal Feng, mereka tidak hanya membunuh para pengawal kita. Mereka juga membakar gudang pasokan obat kita di perbatasan. 50 gerobak obat penyelamat jiwa yang sedang kami bawa. Semuanya dijarah oleh mereka. Sang akuntan dipukuli hingga tewas di depan pintu rumahnya sendiri saat mencoba melindungi catatan pembukuan. Melakukan pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan di Dacia. Apakah Han Sui benar-benar berniat menanggung kemurkaan penuh Dacia? Para bangsawan Han Shui mengklaim bahwa di wilayah mereka nyawa dan barang milik pedagang Dacia adalah milik mereka. Jika mereka ingin membunuh, mereka membunuh. Jika mereka ingin menjarah, mereka menjarah. Mengenai rakyat jelata rendahan itu, aku bisa membunuh mereka sesuka hatiku. Aku sarankan kau jangan mencampuri urusan yang bukan urusanmu. Aku datang ke Daciamu untuk menikahi permaisurimu. Urusanku bukan untuk kau dikte. Menikahi permaisuri. Kau sama sekali tidak pantas mendapatkan hal itu. Fan Chen, kau sungguh gegabah. Tuan Muda Shou. Fan Chen, beraninya kau mengangkat tangan terhadap tamu terhormat Dacia. Han Shui bagaimanapun juga adalah negara bawahan tingkat atas bagi Dacia. Tindakanmu telah membahayakan hubungan diplomatik antara Dacia dan Han Shui. Aku sarankan kau jatuhkan senjatamu dan menyerah. Senjata apa yang kubawa? Kau. Biar ku beritahu. Viscount Shou Xiu adalah bangsawan Han Shui yang datang untuk menikahi permaisuri. Dia akan segera menjadi permaisuri pria. Kejadian hari ini hanyalah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Memperlakukan warga Dacia seperti ternak yang siap disembelih. Dan kau menyebut ini sebuah kesalahpahaman. Fan Chen, kau tidak seharusnya menyinggung Han Shui hanya karena beberapa rakyat jelata rendahan. Di Dacia, tidak ada yang namanya bangsawan. Kata-kata yang bagus, The film was Jenderal Feng. translated and Kami di Han Shui narrated by M. selalu Media. berharap agar Dacia dan King Song bisa hidup damai tanpa bencana perang. Jenderal Fan, pastinya kau tidak ingin melihat Han Shui bersekutu dengan King Song. Kalian pengekut yang malang. Sungguh tidak tahu malu. Diam. Dasar gadis pedagang rendahan. Di tempat mana kau berani bicara? Fan Chen, aku sarankan kau pertimbangkan gambaran besar. Berapa banyak rakyatmu yang telah mati? Feng Qingyao di sini memberikan hormat kepada Jenderal Feng. Kerugian karavan kami tidak seberapa. Hanya 2 pelayan dan 3 penjaga yang tewas. Aku mengerti. Nyawa rakyat Daciaku 10 kali lebih berharga daripada nyawamu. Untuk setiap satu nyawa yang hilang, 10 orang harus membayar dengan nyawa mereka.
kau. Jenderal Fang. Ampun. Dia tidak akan berani menyentuhku kan? Berani menyentuhku, Han? Beraninya kau melukaiku. Apakah kau tidak takut Dacia akan hancur karenamu? Karena kau minta aku pertimbangkan gambaran besar, maka aku akan membawanya menemui penciptanya. Bangkitlah. Fan Chen, hendak kau bawa kemana Viscount Show itu? Permaisuri. Ini bencana. Permaisuri. Ini bencana. Jenderal Fang telah menculik Viscount Show dari Han Shui. Apa? Bukankah itu Jenderal Feng? Dan Jenderal Feng sedang menyerat seseorang bersamanya. Siapa gerangan orang itu? Hidup Permaisuri. Hidup Permaisuri. Semoga beliau hidup 10.000 tahun. Semoga beliau hidup 10.000 tahun. Bangkitlah. Fang Chen. Apa maksud dari semua ini? Jenderal Fang, apa yang ingin kau lakukan terhadap Viscount dari Han Shui itu? Pria ini, sebagai seorang Viscount dari kerajaan Han Shui, membantai karavan dagang Dacia kita. The Dan film was bersenang-senang saat memburu mereka. translated and narrated Setelahnya, by M Media. dia tidak merasa malu sedikit pun. Sebaliknya dia memandang warga Daciaku layaknya ternak yang bisa dibantai sesuka hati. Kejahatannya tak terhitung jumlahnya. Fan Chen, kau benar-benar nekat. Atas dasar wewenang apa, di siang bolong begini, kau berani menghakimi dan mengeksekusi sendiri? 5 tahun lalu, jangankan seorang Viscount Han Shui, bahkan jika seorang Adipati Agung Han Shui datang ke Dacia, dia pun harus bersikap sopan. Siapa yang berani bersikap kurang ajar seperti dia sekarang? Kau masih bicara soal 5 tahun yang lalu. Dacia yang sekarang, bukanlah Dacia yang dulu. Fan Chen, ini semua adalah hal yang kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Dacia memang mungkin tak sehebat dulu. Namun jika aku tidak membunuhnya hari ini, karavan dagang Dacia kita, yang bepergian melalui negara lain, akan menghadapi kesulitan tanpa akhir. Dan bahkan mungkin dibantai layaknya ternak. Feng, Jenderal Fang, aku salah. Aku sungguh salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tolong ampuni aku, Jenderal Fang. Sepertinya kau tidak menyadari bahwa kau salah. Kau hanya menyadari bahwa ajalmu sudah dekat. Permaisuri, Fang Chen benar-benar menentangmu. Jika hari ini dia berani membunuh, besok dia pasti berani memberontak. Kau berbohong. Kakakku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tuan tahu begitu melindungi seorang Viscount asing. Mungkinkah kau memiliki agenda tersembunyi yang tidak bisa diucapkan? Kau berbohong. Permaisuri, hamba hanya khawatir bahwa permusuhan Jenderal Fang terhadap kerajaan Han Shui akan menempatkan Dacia kita dalam posisi yang pasif. Cukup. Fan Chen, apa kau mendengarnya? Permaisuri setuju bahwa tindakanmu tidak pantas. Namun kau masih berani menculik secara pribadi seorang Viscount dari kerajaan Han Shui, mengabaikan hubungan diplomatik, dan kau bahkan ingin membunuhnya. Kau benar-benar tidak menghormati hukum. Kau benar-benar mencari mati. Fan Chen, apakah kau benar-benar percaya? Kau masih jenderal yang sama seperti 5 tahun lalu. Biar ku beritahu, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya hari ini, Permaisuri tidak akan pernah mengampunimu. Tahu Yu, diamlah. Apa yang dilakukan kakakku adalah demi rakyat Dacia. Berhenti memutarbalikkan fakta di sini. Kau terus mendesak soal hubungan diplomatik. Namun kau menghindari fakta bahwa Xiao Xiu telah menyiksa rakyat Dacia kita. Ini sungguh mengecewakan. Fan Chen, kau hanyalah sebuah bencana. Jika bukan karena kejadian 5 tahun lalu. Berisik. Fan Chen, kau berani melukaiku. Hamba tahu Permaisuri, bahwa Permaisuri selalu bersikap lunak terhadap tamu dari jauh. Peristiwa hari ini, semuanya dimulai oleh hamba sendiri. Jika ini memicu perdebatan di istana, atau memancing kemarahan negara-negara tetangga, hamba akan The menanggung film was bebannya sendiri. translated Jika mereka and menginginkan narrated perang, by M. maka mari Media. kita berperang. Sudah kukatakan sebelumnya. Lakukan apapun yang harus kau lakukan. Dengan aku yang mendukungmu. Dia pantas mendapatkannya. Setiap jengkal wilayah kita, setiap tetes darah, Dacia berdiri di tempatnya hari ini. Karena rakyatnya sendiri. Setiap tetes darah,
Setiap tetes keringat yang membentuknya. Kekuatan besar peringkat ke-8 yang disebut-sebut ini. Berani memandang rakyat Dacia kita sebagai hama rendahan. Maka kita akan membiarkan mereka membayar dengan darah. Darah dibayar darah. Darah dibayar darah. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Darah dibayar darah. Darah dibayar darah. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Darah dibayar darah. Darah dibayar darah. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Jenderal Fang mohon ampun. Fan Chen, lepaskan Viscount kami. Apakah kau berniat memicu perang total antara Han Shui dan Dacia? Aku buta. Aku seharusnya tidak menyinggungmu. Lepaskan aku. Aku bisa menyerahkan 3 kota kepadamu. Zhou Xiu. Waktumu sudah habis. Di kehidupanmu berikutnya. Ingatlah untuk hidup dengan jujur. Kau benar-benar berani membunuhku. Jika kau membunuhku, Kaisar kami tidak akan pernah melepaskanmu. Kau sudah mati. Semua urusan itu tidak lagi menjadi urusanmu. Simpan itu untuk kehidupanmu berikutnya. Bagus. Bagus. Jenderal Fang. Bagus. Bagus. Kerja bagus, Jenderal Feng. Viscount Zhou Xiu. Pantas mati. Sebagai peringatan bagi yang lain, aku akan menggantung kepalanya di gerbang kota bagian selatan. Jika ada yang berani menurunkannya, mereka akan menerima nasib yang sama. King Yao. Terima kasih, Jenderal Feng telah menyelamatkanku. Dari firma dagang mana kau berasal? Aula King Yao milikku yang sederhana ini. Di bawah kamar dagang Longtang. Aula King Yao. Kau berkecimpung di perdagangan obat-obatan. Tepat sekali. Han Sui memang kaya akan sumber daya obat-obatan. Di masa depan. Berhati-hatilah. Nona. Kau baru saja berbicara dengan Jenderal Feng. Aku bertanya-tanya, apakah kita akan pernah melihat Jenderal Feng lagi? Kini aku telah mencapai penyempurnaan Ki tingkat 10. Baik fisik maupun indera spiritualku. Luar biasa kuat. Aku bahkan bisa merasakan pergerakan di dalam Dacia. Mereka benar-benar datang. Dacia benar-benar bertindak sewenang-wenang. Seorang Viscount Han Shui yang terhormat seharusnya tidak boleh tidak mendapatkan kedamaian setelah kematian. Dacia. Siapa yang akan pergi untuk membawa jenazah Viscount Zhou Xiu kembali? Baron Xian sudah lama sekali. Menteri Tao. Permaisuri sudah mengetahui niat Baron Xian. Aku harus memintamu untuk ikut denganku untuk menghadap Permaisuri. Menteri Tao Han Shui dan Dacia kita selalu hidup dalam kedamaian. Namun pria ini Fan Chen justru membuat kekacauan dan membunuh Viscount kami. Aku ingin tahu bagaimana sikap Permaisuri Anda mengenai masalah ini. Tindakan Fan Chen kali ini memang impulsif. Jadi aku meminta Anda Baron Xian untuk masuk ke istana guna menghadap. Masih ada ruang untuk negosiasi antara Dacia dan Han Shui. Namun sebelum itu, kembalikan jenazah Viscount kami. Siapa kau? Menteri Tao. Seorang pria buta. Berani menyerang ksatria utusan untuk menghalangi kami mengambil jenazah Viscount. Apakah ini sikap Daciamu? Sudah kukatakan sebelumnya. Jasad Zhou Xiu digantung di sini. Sebagai peringatan bagi kalian semua, jika kalian berani menghalangi ini, kalian hanyalah antek-antek kejahatan. Fan Xian, kau tahu siapa orang ini? Dia adalah utusan dari Han Shui. Baron Xian, mereka hanya meminta jenazah Viscount Zhou. Apa salahnya dengan itu? Jika tindakan gegabahmu hari ini merusak hubungan antara Dacia dan Han Shui, sanggupkah kau menanggung tanggung jawabnya? Kalian semua bisa bertanya pada warga sekitar. Apakah mereka setuju jika jasad Zhou Xiu diturunkan? Pria bernama Zhou ini membantai karavan Dacia kita. Ini adalah nasib yang pantas dia terima. Cukup, apa kau tahu mengapa utusan itu datang ke Dacia kali ini? Jika perang pecah karenamu,
Kau akan menanggung semua konsekuensinya. Han Shui ingin berperang dengan Dacia. Apa kau tahu berapa banyak orang yang akan mati? Itu bahkan bukan poin utamanya. Jika kita pergi berperang dengan The film mereka, was translated dan Dacia and dikalahkan, narrated kita by harus M. membayar Media. jumlah yang sangat besar. Saat itu tiba rakyat kita. Bahkan tidak akan punya uang untuk makan. Jenderal Fang, aku khawatir kau masih terobsesi dengan caramu mencoba segala cara yang memungkinkan untuk menyinggung bangsa lain hanya demi berperang dengan mereka dan mendapatkan kembali kekuatan militermu begitu. Dacia saat ini tidak mampu menanggung perang apapun. Jika demi keuntungan pribadimu, kau menyebabkan Dacia menderita pukulan telak lainnya, akan jadi apa nasib bangsa kita? Sayang sekali kalian adalah seniman bela diri. Latihan kalian telah merusak pikiran kalian. Sekarang para bangsawan Han Shui sudah memperlakukan rakyat Dacia seperti babi. Perang tak terelakkan di masa depan. Tidak peduli seberapa keras Dacia memilih untuk bertahan. Itu tidak bisa dihindari. Bagaimana mungkin Dacia layak untuk memulai perang sekarang? Bahkan jika kau adalah tentara satu orang, kau tidak bisa menghentikan kekuatan sejuta pasukan. Aku tidak pernah menyangka rakyat Daciaku akan menjadi begitu pengecut. Demi kedamaian sesaat, mereka rela menjual martabat, kehilangan semangat juang, dan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Apa maksudmu dengan itu? Dalam situasi saat ini, rakyat Dacia seharusnya menjadi singa yang aktif memangsa musuh yang berani memprovokasi kita. Alih-alih bersikap seperti domba, membiarkan pedang musuh jatuh ke atas kepala kalian. Saat bilah pedang mereka menebas kepala orang tuamu, menebas teman dan keluargamu, menebas istri dan anak-anakmu, apakah kau masih akan menjadi budak dan tunduk seperti sekarang? Mengapa menurutmu Jenderal Feng memilih untuk mengeksekusi Zhou Xiu? Itu untuk menunjukkan kepada kerajaan lain. Dacia singa ini belum menua. Kita masih memiliki semangat juang kita. Ya, semangat juang kita. Kita di Dacia masih memiliki semangat juang. Semangat juang kita. Semangat juang kita. Sekumpulan orang malang. Fan Chen, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menjungkir-balikan dunia hanya dengan beberapa kata hasutan? Aku akan membawa jenazah ini hari ini. Beraninya kau membunuh seorang Viskon dari Han Shui. Dan kau berani menghalangiku, kau mencari mati. Kalian keras kepala dan menolak untuk mendengar. Maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Berhenti, cepat berhenti. Di masa perang antar negara, seseorang tidak boleh mengeksekusi utusan. Fan Chen, kau telah mengundang bencana bagi kita. Fan Chen, berhenti segera. Jika kau benar-benar membunuh Baron Xian, kerajaan Han Shui akan menggunakan ini sebagai dalih untuk berperang. Sudah kukatakan, siapapun yang berani memindahkan jasad Zhou Xiu akan mengalami nasib yang sama. Aku adalah utusan dari Han Shui. Bunuh aku. Han Shui tidak akan pernah memaafkanmu. The film Dan was mereka juga tidak translated akan mengampuni and Dacia. narrated by M. Keselamatan Media. Dacia bukanlah sesuatu yang bisa diancam oleh bajingan seperti kalian. Siapapun yang berani membuat masalah di Dacia, dari kerajaan manapun mereka berasal, akan menemui akhir yang sama persis. Jenderal Feng. Jenderal Feng. Jenderal Fan. Apa sebenarnya ini? Apakah Feng Chen benar-benar hanya seorang seniman bela diri? Kenapa hanya setelah beberapa hari? Dia tampak jauh lebih kuat. Pendirian yayasan. Bukankah kultivasi seharusnya sangat sulit? Bagaimana aku bisa menerobos begitu cepat? Feng Chen. Lihatlah. Kita memulai hubungan dengan baik, bukan? Katakan padaku teknik kultivasi apa yang kau latih ini. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Kau, kenapa kau begitu pelit? Aku tidak akan mempelajarinya secara cuma-cuma, kau tahu. Jika suatu saat ada The film gesekan was antara kerajaan translated King Song and dan narrated Dacia, by M. Media. aku masih bisa membantumu bicara baik-baik. Tidak tertarik. Tidak. Aku harus tahu bagaimana Feng Chen bisa menjadi begitu kuat. Feng Chen, ajari aku, kumohon. Sui. Beraninya kau menggoda sang pewaris kami. Perempuan tak tahu malu. Kakak ini gawat.
Orang-orang dari kerajaan Han Shui telah datang. Mereka bilang kau membunuh salah satu dari mereka. Dan mereka menuntut nyawamu sebagai gantinya. Mungkin sebaiknya kita bersembunyi untuk... Berhenti. Seorang kultivator. Bagaimana mungkin negara peringkat ke-9 yang rendah bisa memiliki seorang kultivator? Kau membawa ksatria mimpi buruk ini ke sini. Hanya untuk membela Shou Xiu. Memangnya kenapa jika aku memilikinya? Fan Chen, jangan berpikir hanya karena kau seorang kultivator. Kau bisa berbuat sesuka hatimu. The film was Aku translated adalah sosok kuat and dari alam mendalam narrated bumi by tingkat rendah. M-Media. Aku tidak takut padamu. Alam mendalam bumi tingkat rendah. Apakah itu seharusnya mengesankan? Di mataku, kau hanyalah orang yang sedikit lebih kuat daripada sampah Shou Xiu itu. Kau membawa sekelompok ksatria mimpi buruk ini ke sini untuk mencoba mengalahkanku dengan jumlah. Kau benar-benar mencari mati. Orang yang sedang mencari ajal adalah kau. Tangan Shou Xiu berlumuran. Darah rakyat Dacia. Membunuhnya adalah tindakan yang benar dan pantas. Jika keluarga Jimu tidak puas, silakan datang dan hadapi aku. Cukup. Fan Chen, adu mulut ini tidak ada gunanya. Karena kau mampu membunuh Shou Xiu, itu membuktikan kau memiliki sedikit keahlian. Apakah kau berani melawanku dalam duel maut? 3 hari dari sekarang, di luar gerbang ibu kota Dacia, sebuah duel maut di antara kita. Jika aku kalah, keluarga Ji tidak akan lagi mengejarmu atas kejahatanmu. Kesatria mimpi buruk akan segera mundur ke kerajaan Han Shui. Jika kau kalah, Jika aku kalah, aku akan tunduk pada keputusanmu. baiklah. Kau benar-benar memiliki keberanian. Kalau begitu aku akan menemuimu dalam 3 hari. Aku ingin melihat seberapa besar kepercayaan diri yang kau miliki, bocah Dacia, hingga berani mengucapkan kata-kata itu. Ayo pergi. Chen Er, kau bodoh sekali. Bagaimana bisa kau menyetujui duel maut dengan Ji Lengyu? Dia adalah anggota keluarga Ji dari kerajaan Han Shui. Kudengar kultivasinya berada di alam mendalam bumi tingkat rendah, dan jarang ada tandingannya di antara generasi muda. Kakak, kerajaan Han Shui adalah negara superior peringkat ke-8. Dan pengaruh keluarga Ji sangat besar. Mengapa kita harus berhadapan langsung dengannya? Mungkin kita harus bersikap rendah hati untuk sementara. Ayah, Zuel. Jangan khawatir, alam mendalam bumi tingkat rendah bukanlah apa-apa di mataku. Chen Er, apa maksudmu? Aku bukan lagi sekadar seniman bela diri, melainkan seorang kultivator. Kekuatanku sebagai kultivator telah menembus ke tahap pendirian yayasan. Chen Er, apakah kau berkata jujur? Alam mendalam bumi tingkat rendah Ji Lengyu. Di hadapan alam mendalam surgaku, serapuh milik seorang anak kecil. Duel 3 hari lagi ini hanyalah caraku untuk memberi mereka peringatan. Meskipun Dacia lemah, selama aku Fan Chen ada di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menindas kita, baik itu keluarga Ji The film was atau kerajaan Han Shui. translated and narrated Jika by mereka berani M-Media. menyerang Dacia, mereka akan menanggung akibatnya. Aku percaya padamu, kakak. Ayah, aku ingin pergi bermeditasi selama 3 hari. Bisakah ayah menjelaskan hal ini kepada permaisuri untukku? Baiklah. Jadi berkultivasi semudah ini. Setelah berlatih semalam, dikombinasikan dengan harta karun dari sekte roh darah, aku sudah mencapai tingkat ketiga penyempurnaan fondasi. Apakah itu gadis Su Qiu? Meski ia mengenakan cadar, pembawaannya adalah ciri khas gadis Su Qiu di ibu kota. Gadis Su Qiu, meskipun Jenderal Fang itu kuat, dibandingkan dengan kerajaan Han Shui, dia masih kalah dalam banyak hal. Bahwa kau menjunjungnya setinggi itu, aku takut kau akan kecewa. Benarkah begitu? Kurasa tidak. Gadis Su Qiu berbicara padaku. Gadis Su Qiu, bukannya aku meremehkan Fang Chen ini.
Hanya saja Tuan Ji Lengyur di kerajaan Han Shui sudah lama melangkah ke alam mendalam bumi. Sekali dia menyerang, aku khawatir. Pewaris Fang bahkan tidak memiliki senjata yang layak di tanganmu. Di tanganmu, hari ini adalah duel. Fan Chen tahu dia ditakdirkan untuk kalah. Kalau kau bertanya padaku, dia tentu tidak akan repot-repot bersiap untuk melawanku tanpa senjata. Tanpa senjata. Apakah kau pikir kemenangan sudah di tanganmu? Atau kau hanya mencoba bersikap sombong sebelum kau mati? Untuk melawanku, tanganku saja sudah cukup. Kau benar-benar mencari mati. Sang pewaris Anda harus selamat. Gadis suci Yu kau melihatnya bukan? Meskipun Jenderal Fang kuat, dibandingkan dengan Tuan Ji, dia masih kurang. Alam mendalam bumi tidak ada istimewanya. Fang Chen sudah berada di alam mendalam bumi. Bagus. Dacia kita juga memiliki ahli alam mendalam bumi. Dia benar-benar Jenderal Feng. Seperti yang diharapkan Jenderal Feng adalah seniman bela diri terhebat Dacia. Mari kita lihat apakah kerajaan King Song berani bersikap sombong lagi. Apa katamu sekarang? Apakah Jenderal Feng memiliki peluang untuk menang? Ini pasti karena Tuan Ji meremehkan lawannya. Fan Chen hanya beruntun. Lancang sekali kau kerajaan kecil. Itu kelalaianku tadi. Aku akan mulai serius. Bukankah ini sebuah duel? Adil dan jujur. Jika kau tidak bersungguh-sungguh, kau akan mati. Tutup mulutmu. Aku adalah tuan muda dari keluarga Ji. Beraninya kau orang dusun dari kerajaan kecil menghinaku. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 bagian. Mati. Bagus. Kau kalah. Bagaimana ini mungkin? Ji Tongyeon. Aku Ji Tongyeon, leluhur keluarga Ji. Bocah, kaukah yang melukai cucuku? Itu dia. Tidak hanya dia melukaiku, tapi dia juga menghina keluarga Ji kami. Bunuh dia sekarang juga. Ya. Lalu kenapa? Lantang. Cucuku. Bocah rendahan sepertimu. Apa kau pikir bisa melukaiku sesuka hatimu? Jika aku tidak membuatmu membayar 1000 kali lipat hari ini. Bagaimana mungkin aku Ji Tongyeon masih punya muka untuk memimpin kerajaan Han Shui? Apakah kerajaan Han Sui benar-benar akan menindas orang seperti ini? Mereka menolak menerima hasil duel itu. Dan sekarang, mereka menggunakan jumlah mereka untuk menindasnya. Apakah mereka tidak takut menjadi bahan tertawaan dunia? Permaisuri mohon tenangkan amarahmu. Aku sudah bilang, Fan Chen adalah orang mati. Bahkan leluhur keluarga Ji telah turun tangan. Fan Chen tidak mungkin bisa selamat. Harganya, orang-orang dari keluarga Ji pertama-tama melanggar aturan duel, lalu melakukan serangan diam-diam setelah kalah. Yang muda kalah. Jadi yang tua keluar. Aku tidak peduli dengan aturan. Tepat sekali. Aturan ditetapkan oleh yang kuat. Jangan menyembunyikannya darimu, leluhur kami. Berada di puncak alam mendalam bumi. Membunuhmu sama seperti mencubit seekor semut. Bocah, jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlutut dan mohon ampunlah sekarang. Mungkin leluhur kami akan mengasihanimu dan membiarkan tubuhmu utuh. Hanya seorang kultivator puncak alam mendalam bumi. Kau pikir kau bisa menanganiku? Lantang. Bunuh dia. Fang Chen, berhati-hatilah. Kultivator puncak alam mendalam bumi sama sekali tidak patut diperhatikan. Leluhur. Apa kau pikir ini batas kekuatanku? Kau bahkan tidak bisa menahan satu serangan penuh dariku. Begitu kau mati, kerajaan Han Shui kami akan menginjak-injak Dacia hingga menjadi debu. Kau tidak bisa membunuhku, dan aku akan menggunakan pedang abadi di tanganku untuk menempa era kedamaian abadi.
Kau, bagaimana kau bisa sekuat ini? Mungkinkah kau telah mencapai elemen dalam langit? Apa? Masih ingin aku membayar harganya? Sebuah kesalahpahaman. Itu semua hanya kesalahpahaman. Aku akan membawa orang-orang keluarga Di dan pergi segera. Mulai hari ini, kami tidak akan pernah berani menginjakkan kaki di Dacia lagi. Tunggu. Apakah kau pikir dasi aku memiliki potensi sebagai negara peringkat ke-8? Melihat kekuatan yang baru saja kau tunjukkan, Dacia jelas memiliki potensi sebagai negara peringkat 8. Maka dasi aku akan menjadi kekaisaran peringkat ke-8 mulai hari ini. Aku meminta Anda untuk kembali senior Ji dan informasikan kepada Raja Kerajaan Han Sui Anda mulai sekarang. Dacia bukan lagi negara bawahan Han Sui. Aku akan melakukannya. Sudah sewajarnya jika Dacia memiliki negara bawahannya sendiri. Gue Han Sui dan Yesol. Semuanya akan menjadi negara bawahan Daciaku. Masalah ini, aku khawatir. Aku harus kembali untuk mendiskusikannya dengan rajaku. Tidak perlu didiskusikan. Masalah ini sudah diputuskan. Baiklah, pewaris Fen. Apakah ada hal lain yang kau butuhkan? Cucuku terluka parah. Aku harus membawanya kembali untuk mengobati lukanya. Tidak ada instruksi lebih lanjut mengenai Ji Leng Yul. Dia akan tetap tinggal di Dacia sebagai sandera. Senior Ji Anda boleh pergi. Apa? Ji Leng Yul harus tetap menjadi sandera. The film was translated and Apakah Anda narrated by keberatan? M Media. Bagus. Seorang penguasa sejati. Leluhur. Kurung dia untukku. Bahwa Dacia kita memiliki seseorang seperti Jenderal Feng, sungguh sebuah berkah bagi rakyat kita. Sekarang setelah Dacia kita menjadi kekaisaran peringkat ke-8. Semua ini adalah berkat Jenderal Feng. Terima kasih Jenderal Feng. Terima kasih Jenderal Fang. Fang Chen, hari ini aku secara resmi menganugerahimu gelar Adipati Agung Xia, turun-temurun dan abadi. Aku juga menghadiahimu 10.000 tal emas dan 2.000 keping perhiasan berharga. Terima kasih Permaisuri atas gelar yang dianugerahkan. Tunggu. Takbir nasional dari Kekaisaran tingkat 8. Masih kurang satu langkah terakhir. Permaisuri apa maksud dari semua ini? Ada masalah di wilayah selatan. Kau ingin menghancurkan gelar Jenderal Fang? Aku bertanya-tanya seberapa tajam pedang Master Sekte Xuan Gao sebenarnya. Hanya kau. Karena kau yang menggantikannya. Apakah kau layak? Layak atau tidak, kau akan tahu setelah mencobanya. Sungguh kesombongan yang kosong. Bagus. Akan kubiarkan kau menyaksikannya. Aku telah berhasil menembus alam mendalam bumi. Di seluruh Dacia. Mereka yang mampu menahan 3 seranganku bisa dihitung dengan jari. Orang buta sepertimu berani berteriak di sini. Kau orang buta, kau pasti sudah bosan hidup. Karena berani menantang ketua sekte Xuandao, alam mendalam bumi. Konon satu pukulan bisa menghancurkan batu besar. Bahkan jika Jenderal Fang datang, dia mungkin tidak akan menang. Ketua sekte mengapa repot-repot berdebat dengan seorang junior? Enyahlah, hari ini aku akan membunuh hingga darah mengalir. Alam mendalam bumi. Apakah itu seharusnya mengesankan? Pertunjukan yang menarik. Lihat pedangku. Hati-hati. Kau, siapa sebenarnya kau? Tadi kau mengatakan bahwa bahkan The film was jika Jenderal Fang tiba, translated and dia tidak akan narrated bisa by mengubah M situasi. Media. Jenderal ini, Fang Zhen,
Sejak zaman dahulu, selatan adalah wilayah Dacia. Bagaimana mungkin kubiarkan kau memberontak? Aku akan menyatakan ini dengan jelas hari ini. Siapapun yang ingin memberontak majulah. Wilayah selatan tidak akan pernah lepas dari Dacia. Wilayah selatan tidak akan pernah lepas dari Dacia. Wilayah selatan tidak akan pernah lepas dari Dacia. Dia sebenarnya adalah Jenderal Feng. Senior, senior. Apakah dia benar-benar Jenderal Feng? Siapa lagi kalau bukan dia? Jenderal Feng. Penaklukan wilayah selatan ini sepenuhnya berkat Anda yang membalikkan keadaan. Kebaikan sebesar ini tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Sudah menjadi kewajibanku. Jenderal Feng, akankah aku bisa bertemu dengan Anda lagi? Kita pasti akan bertemu lagi. Jenderal Feng, jaga diri Anda. Jenderal Feng, apakah aku akan bisa menemuimu lagi? Apa yang sedang kau lakukan? Sang pewaris sungguh luar biasa. Dia pergi untuk memadamkan pemberontakan dan berhasil memikat hati seorang gadis muda juga. Bukankah hatimu juga telah tertawan olehku? Kau, Hamba Fang Chen telah menyelesaikan tugas ini. Pemberontakan di wilayah selatan telah dipadamkan. 9 sekte besar kini tunduk pada pengadilan kekaisaran. Hamba datang khusus untuk melapor. bangkitlah. Perjalananmu pasti sulit. Laporan-laporan yang dikirim dari Tanah Selatan. Sudah kubaca semuanya. Kamu dengan kekuatanmu sendiri telah mengguncang seluruh dunia bela diri. Kamu sungguh gagah berani. Permaisuri terlalu baik. Besok, aku akan mendaki Gunung Tai untuk berkurban kepada langit. Membiarkan langit. Membiarkan semua orang tahu bahwa Dacia kita telah menjadi kekuatan besar tingkat 8. Selamat Permaisuri. Selamat Permaisuri. The film was translated and Puncak Gunung narrated Tai. by M Media. Semoga langit menjadi saksiku. Semoga Dacia kita menikmati kemakmuran dan kedamaian. Bangkit ke tingkat 8. Mungkinkah? Kehendak langit belum tiba. Negara peringkat ke-8. Bagaimana bisa semudah itu? Karena langit tidak bersedia mengabulkan kehendak rakyat. Fang Chen akan menggunakan pedang abadi di tangannya untuk mengukir kedamaian abadi bagi Dacia. Jika langit tidak hadir, aku akan berbicara atas nama langit. Dacia, mulai hari ini akan bangkit menjadi negara peringkat ke-8. Apa itu? Pertanda baik dari langit. Menurut legenda, naik ke tingkat 8 akan memanggil sumsum spiritual untuk turun, menutrisi seluruh negeri. Sepertinya ini semua benar. Fang Chen, kamu benar-benar keberuntungan Dacia kita. Aura spiritual ini Xialingxi, adalah pertanda bahwa sumsum spiritual telah turun. King Xuan, Lokasi terkunci, negara tingkat 9.
Dacia, Liu Ruyan. aku sungguh tidak menyangka bahwa tempat seperti ini juga bisa melahirkan sumsum spiritual. Sayang sekali. Tidak ada yang perlu disayangkan. Kekuatan sumsum spiritual bukanlah sesuatu yang bisa kau atau aku nikmati sendiri. Karena ia telah menutrisi Dacia. Itu justru lebih baik. Kali ini kita juga bisa merekrut untuk sekte kita. 1 atau 2 murid dengan bakat luar biasa. Katakan Peri Ruyan, Peri Qingshuan. Dacia adalah tanah airku. Kalian tidak boleh berebut murid denganku. Siapa cepat dia dapat. Lihat. Apa itu? The Kultivator. film was translated Orang and yang di tengah itu, narrated by M. mengapa dia Media. terasa begitu familiar? Gadis kecil. Sudah lama tidak bertemu. Aku adalah nenek buyutmu, Xia Lingxi. Nenek buyut. Apakah Anda leluhur legendaris yang melangkah ke jalan keabadian? Aku berasal dari sekte kultivasi. Aku merasakan sumsum spiritual muncul dan datang secara khusus ke tempat ini. Memang, aku bersama 2 adik seperguruanku, Ruyan dan Qingshuan. Mendengar bahwa sumsum spiritual telah muncul di sini. Jadi kami datang bersama-sama. Kemunculan sumsum spiritual. Pasti ada banyak orang di sini yang memiliki afinitas terhadap jalan keabadian. Kami datang secara khusus untuk merekrut murid. Kedatangan 3 makhluk abadi di Dacia adalah kehormatan besar bagi kami. Anda pasti orang yang memungkinkan. Kebangkitan Dacia Feng Chen. Kau tampak seperti bibit yang menjanjikan, karena kami di sini untuk merekrut. Mari kita mulai segera. Dinutrisi oleh kekuatan sumsum spiritual. Menguji akar spiritual seseorang sekarang akan memberikan hasil yang paling akurat. Siapapun yang berusia di atas 6 tahun boleh maju untuk menguji akar spiritual mereka. Jika kau memiliki afinitas yang diperlukan, kau bisa diterima di sekte kami. Langit telah memberkatiku. Jika aku bisa bergabung dengan sekte kultivasi dan menguasai seni para abadi, aku pasti akan membuat Fan Chen membayar atas penghinaan yang dia berikan padaku. Dewa mereka benar-benar dewa. Salam para abadi. Salam para abadi. Alat ini bisa menguji akar spiritual. Siapa yang akan maju duluan? Aku akan. Jika kau memukul lonceng penguji roh, itu membuktikan kau memiliki bakat untuk berkultivasi. 1 hingga 3 dentang menunjukkan bakat rendah. 4 hingga 6 dentang menunjukkan bakat rata-rata. Dan apapun di atas 6 adalah unggul. Jika kau memukul 7 dentang, maka bergabung dengan sekte Tianan tidak akan menjadi masalah sama sekali. Dimengerti. Tidak disangka pria ini bisa memukul 4 cincin. Apakah kau tidak khawatir? Apa yang perlu ditakutkan? Aku ingat, kau memiliki sejarah panjang dengannya. Jika dia bergabung dengan sekte kultivasinya, dia pasti akan mengejarmu. The film was Bakat translated unggul. and narrated by M. Media. Aku memiliki bakat yang luar biasa. Aku merasa sangat kuat sekarang. Tidak perlu dilanjutkan. Bakatmu unggul. Kecuali jika mencapai tingkat tertinggi. Lonceng penguji roh tidak akan berbunyi. Aku akan mengambil murid ini. Aku yakin semua orang di sini tahu bahwa Fang Chen adalah jenderal Dacia kita. Di medan perang, dia tak terkalahkan. Pasti akar spiritual sang jenderal sangat luar biasa. Apa maksud perkataanmu? Saudara Fang Chen, lonceng penguji roh ada di sini. Mengapa kau tidak mencoba dan biarkan kami semua menyaksikan akar spiritual sang jenderal? Bagaimana perbandingannya dengan bakatku yang unggul? Berapa banyak dentingan yang bisa kau hasilkan? Tidak perlu. Tidak perlu.
Saudara Fang Chen, kau. Mungkinkah Jenderal Fang benar-benar takut? Itu masuk akal. Lagi pula medan perang. Sangat berbeda dengan menguji akar spiritual. Jika dia memperlihatkan bakat yang rendah. Bukankah itu akan mencoreng gelar jenderal? Kau Yu, Permaisuri akan selalu melindungi Fang Chen. Begitu aku bergabung dengan sekte kultivasi. Hanya masalah waktu. Sebelum aku membunuhnya. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak memiliki keinginan untuk menapaki jalan keabadian. Aku sudah bergabung dengan sekte Daois 3000. Yang jauh lebih kuat daripada sekte manapun yang ada di sini. tidak apa-apa. Coba saja. Fang Chen, kamu harus mencobanya. Aku juga ingin melihat. Karena permaisuri menginginkan aku mencoba, maka hamba akan mencobanya. Feng Chan ini benar-benar hebat. Selalu menggoda semua orang. Pertama gadis suci Yu, lalu sang permaisuri. Siapa yang mencoba mencuri murid Daois ini? Murid memberikan penghormatan kepada guru. Dewa Agung mana yang telah turun? Ini adalah abadi sejati. Sektenya pasti sangat kuat. Sekawanan anjing penjilat. Berani-beraninya mencoba merebut muridku. Apakah nyawamu begitu tidak berharga? Sampai-sampai kau ingin mati. Junior ini salah. Manusia bernama Feng Chan ini pasti sudah lama ditandai sebagai murid oleh monster kuno di dunia kultivasi. Mereka hanya belum datang untuk menjemputnya. Ini, bagaimana bisa? Mungkinkah dia telah diterima oleh sekte yang jauh lebih kuat? Adik kecil, sepertinya kau sudah memiliki sekte. Perilaku kami tadi sangat ceroboh. Tolong saat kau bertemu mastermu, sampaikan permintaan maaf kami. Anda terlalu baik para senior. Bukan senior. Kau dan aku seharusnya setara. Mastermu adalah senior bagi kami semua. Bahkan para master abadi ini memperlakukannya dengan begitu hormat. Mengapa? Sekarang bahkan dalam kultivasi, apakah aku harus tersaingi oleh Fang Chen? Tao Yu itu baru saja menghina Feng Chan dengan begitu berani. Jika aku menjadikannya muridku, apakah sekte di belakang Feng Chan akan menaruh dendam padaku? Sekte Tiananku menghargai watak yang murni dan teguh. Tao Yu tidak memiliki afinitas karma yang diperlukan. Aku The tidak film akan was menerimanya. translated and Abadi narrated King by Xuan. M Media. Perilyu, bakatku benar-benar luar biasa. Aku mohon kalian berdua berbaik hati, terimalah aku sebagai muridmu. Dan aku akan melayani kalian dengan kesetiaan mutlak, tanpa keraguan sedikit pun. Jalan keabadian mengutamakan karakter. Obsesimu terlalu dalam. Kau bukan dari jalan kami. Jalan keabadian membutuhkan afinitas karma. Hal itu tidak bisa dipaksakan. Watakmu terlalu gegabah. Bahkan jika kami menerimamu, kau hanya akan jatuh ke jalan iblis nantinya. Fang Chen, semua ini salahmu. Kau telah merenggut kesempatanku untuk mengejar keabadian. Para penguasa abadi memiliki kriteria seleksi mereka sendiri. Apa urusannya denganku? Sebelumnya kau tidak menghormati para penguasa dan bertindak jahat terhadap rekan-rekanmu. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang sudi menerimamu? Semuanya adalah salahmu. Aku akan membunuhmu. Sekte-sekte abadi menolakmu karena watakmu bejat. Aku memukulmu karena kau tidak menghormati atasanmu. Jika kultivasi hanya untuk kekerasan dan penindasan, maka lebih baik hidup sebagai rakyat jelata dengan damai dan puas. Fang Chen,
Apakah kau Fang Chen? Aku memang demikian. Apa maumu denganku? Fang Chen, meskipun dukunganmu sangat besar, Sekte Roh Darahku tidak bisa diremehkan begitu saja. Membalas dendam dengan kejam selalu menjadi kredo Sekte Roh Darah. Karena itu, pergilah ke neraka. "26 segel jiwaku adalah kartu as pamungkas yang kusimpan. Kau anak ingusan. Apakah kau bisa menahannya? Hari ini akan kubuktikan padamu. Perbedaan langit dan bumi antara seorang kultivator pendirian yayasan dan manusia biasa. Segel jiwaku. Aku tidak menyangka rekan Dawis Feng akan sehebat ini. The film was translated Itu adalah and kultivator pendirian narrated by yayasan. M. Media. Namun dia menghadapinya tanpa usaha sedikit pun. Pendirian yayasan. Kultivasimu ini. Aku khawatir ini dibangun. Dari nyawa tak terhitung banyaknya, bukan begitu? Kau. Sebenarnya orang macam apa kau ini? Aku mengikuti Sakti Dawis 3000. Kau boleh mati sekarang. Tuan Kultivator, ampuni aku. Tuan Kultivator, ampuni aku. Aku bersedia menyerahkan mutiara roh darat beserta manual kultivasi untuk 26 segel jiwa itu. Semuanya untukmu. Aku hanya meminta agar kau membiarkanku hidup. Mutiara roh darah. Teknik segel jiwa. Apa kau benar-benar berpikir aku menginginkan hal-hal yang dikultivasi melalui darah orang lain? Lihatlah semut-semut yang kau perjuangkan untuk dilindungi. Intisari dan kekuatan jiwa yang telah mereka kumpulkan selama seabad kerja keras dan perang. Bahkan tidak sebanding dengan cahaya spiritual yang kau tunjukkan hari ini. Itulah sebabnya kau tidak mengerti. Aku berkultivasi bukan untuk melupakan bahwa aku adalah manusia, tetapi untuk mengingat mengapa aku memilih menjadi manusia. Aku sudah tahu sejak lama. Kau tidak akan mampu menahan diri untuk keluar. Bagaimana mungkin aku tidak membuat persiapan? Baik itu akar kekacauan di selatan, atau ancaman sekte roh darah. Mereka akhirnya semua terselesaikan. Permaisuri. Sekte roh darah telah dihancurkan. Dan tidak ada lagi sek bela diri di selatan yang tersisa untuk membuat masalah. Fang Chen, aku benar-benar berhutang budi padamu. Permaisuri. Selama bertahun-tahun ini, hamba telah bekerja untuk Dacia. Urusan duniawiku telah selesai. Aku awalnya menapaki jalan keabadian. Dan sekarang, aku harus pergi mencari jalanku sendiri.